Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 52 ayat 21 ya, surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli jannah adalah anak cucu dimasukkan ke dalam jannah ya. Anak cucu duri dan cicitnya, duriyahnya dimasukkan ke dalam jannah. Dan masuknya mereka ke dalam jannah tersebut tidak mengganggu sedikit pun fasilitas daripada orang tuanya. Tetapi dengan syarat mereka akan masuk ke dalam jannah kalau mereka melewati satu fase imanisasi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Salah satu sebab seorang anak masuk ke dalam jannah karena orang tuanya masuk ke dalam jannah. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi yaitu yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka dan memasukkan anak istrinya ke dalam api neraka. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa salah satu sebab seorang anak masuk ke dalam neraka karena ulah orang tuanya ya. Pada saat anak minta harta dipenuhi oleh orang tuanya, minta pakaian dikasih pakaian yang terbaik. Tapi pada saat anak meminta kepada orang tuanya, berikan kami hidayah, tunjukkan kami jalan yang lurus, abinya mengatakan, nah saya tidak punya stok hidayah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dari dua ayat tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan. Anak masuk jannah di antara sebabnya, salah satu sebabnya karena orang tuanya masuk jannah. Anak masuk neraka di antara sebabnya, salah satu sebabnya karena ulah orang tua. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Kesimpulan tersebut adalah tarbiyatul aulad fil Islam. Pentingnya pembinaan anak di dalam Islam ya. Kalau kita bicara pembinaan anak dalam Islam, maka yang pertama kali yang harus kita fahami yaitu mendidik anak menjadi anak yang soleh. Tetapi mendidik anak menjadi anak yang soleh ini menjadi satu hal yang sulit di kalangan kaum muslimin karena mereka memiliki persepsi yang tidak benar tentang anak yang soleh. Di antara mereka mengatakan anak yang soleh adalah yang hafal Quran 30 juz. Jelas salah ya. Di antara musuh Islam yang terbesar di negeri ini, yang ucapannya kalau diikuti bawa kita ke neraka, hafidul Quran, hafal Quran. Ada juga yang mengatakan anak yang soleh adalah yang pandai berbahasa Arab. Oh, jelas itu salah. Karena di antara musuh Islam terbesar di dunia hari ini adalah orang Arab. Coba lihat Bashar Assad ya. Bahasa Arabnya canggih, tapi dia menempatkan dirinya sebagai musuh besar kaum muslimin. Anak yang soleh adalah yang ulama. Oh, belum tentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 33 ayat 66-67. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini ya. Di antara hal yang paling disesalkan oleh seseorang yang masuk neraka, dan penyesalan ini dilakukan pada hari pertama, pada awal-awal masuk neraka adalah satu, ya Allah, kenapa kami waktu di dunia tidak taat kepada Engkau dan Rasulnya?
Kalau seumpamanya kami taat kepada engkau dan Rasulnya, maka kami tidak akan pernah masuk ke dalam neraka ini. Sesalan yang kedua, ya Allah, kami tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi justru taat kepada dua berhala yang paling besar, yang memasukkan banyak ahli neraka ke dalam neraka. Siapa dia? Sadatana wa kubaro'ana. Sada dan kubaro. Saya buka lebih dari 10 tafsir. Hampir semuanya mengatakan sada adalah pejabat yang menyesatkan serta yang sesat. Kubaro adalah ulama yang sesat. Maka jelas mengartikan anak soleh dengan arti ulama satu hal yang salah. Loh, anak soleh itu apa sih? Siapakah anak soleh itu? Mari saya ceritakan satu hal supaya kita bisa memahami siapa itu anak yang soleh. Diceritakan di dalam satu kitab Asbalul Ulama. Ada seorang soleh. Dia berjalan di satu kebun. Ya. Di kebun tersebut dia melihat ada seorang anak budak yang masih berusia muda. Ya. Budak tersebut oleh majikannya dikasih 2 potong roti. Sebelum roti itu, ya, pada saat roti itu mau dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan, ternyata datang seekor anjing. Anjing itu menggerakkan ekornya, pertanda dia lapar, maka diberi sekeping, sepotong roti. Rupanya sepotong roti tidak mengenyangkannya, maka diberi kepingan roti yang kedua. Setelah itu anjing itu kenyang. Datanglah ulama yang kebetulan donatur dan kebetulan dermawan ini menanyakan kepada budak, wahai budak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau kasihkan rotimu kepada anjing tersebut? Apa kata dia? Ya Ustadz, ya Syekh, aku ini penduduk desa sini. Aku tahu di desa sini nggak ada anjing. Kalau ada anjing datang ke sini, pasti anjing kelaparan. Dan aku kasihkan makanan. Loh, terus bagaimana? Kau kasih semua rotimu. Jatah kau sehari berapa roti? Ya 2 roti itu saja. Loh, terus bagaimana kau? Tidak makan setelah itu. Lebih baik anjing itu kenyang dan aku lapar daripada aku kenyang anjing itu lapar. Subhanallah. Kata ulama tersebut, selama ini aku menganggap diriku sebagai dermawan, tapi setelah melihat budak ini aku menganggap aku tidak ada apa-apanya. Coba dia lihat, masih kecil, budak, dia berikan semua dunia yang dia miliki, 2 keping roti kepada anjing lagi, bukan kepada orang. Langsung ulama ini datang kepada pemilik budak, dia berkata, tolong, kalau kau jual aku akan beli budak. Dan kalau kebunmu itu kau mau jual, aku akan beli. Kenapa kau lakukan? Tanya pemilik kebun dan pemilik budak. Dia cerita kejadian yang tadi. Apa kata pemilik kebun? Wallahi, kau baru 1 hari melihat satu kelakuan budakku sudah melakukan hal seperti ini. Aku setiap hari melihat. Dan saksikanlah, hari ini dia aku merdekakan dan kebunku aku hibahkan kepada dia semuanya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada satu pelajaran penting. Anak soleh adalah memiliki satu sifat khasyatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man khafallah dallahul khawfu ala kulli khair. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka perasaan takut kepada Allah akan membawa dia melakukan segala kebaikan. Hafal Quran itu tambahan. Menjadi ulama itu tambahan. Bisa bahasa Arab tambahan. Apalah artinya penghafal Al-Quran? Menjadi ulama tapi tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Definisi anak soleh harus seperti itu. Iman fiddin rahimakumullah. Banyak sekali kisah-kisah anak yang soleh. Mari saya ceritakan kisah yang kedua. Dijelaskan di dalam kitab Asbalul Ulama. Asbal itu anak Sina. Rupanya orang-orang yang setelah dewasa menjadi ulama, menjadi solihin, waktu kecilnya juga memiliki amal-amal yang istimewa. Salah satunya ada seorang anak kecil. Dia sholat di masjid dengan khusyuk. Datang seorang dermawan. Ditanya, ya setelah selesai sholat ditanya, nah kau ini siapa? Dia jelaskan identitasnya. Ternyata anak ini yatim piatu. Maka berkatalah sang dermawan, maukah kau menjadi anak angkatku? Mau?
Tapi kata anak tersebut, jawab dulu 3 pertanyaanku. Oh ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, kalau aku lapar, apakah kau akan memberikan makanan kepadaku? Dijawab oleh dermawan ini, aku akan berikan kau makanan yang paling istimewa. Oke. Yang kedua, kalau aku telanjang, apakah kau akan memberikan pakaian kepadaku? Aku akan belikan pakaian yang paling mahal. Yang ketiga, kalau aku mati, apakah kau bisa menghidupkan aku? Angkat tangan ulama ini. Aku tidak bisa lakukan ini. Maka anak ini mengatakan, tinggalkan aku. Biarkan aku bersama zat yang memberikan rezekiku, yang memberikan makananku, yang menghidupkan dan yang mematikanku. Kemudian dia membaca ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Inilah definisi daripada anak soleh. Maka nasihat saya kepada para ibu dan bapak, jangan salah mendefinisikan anak saleh. Salah definisi, salah tujuan. Salah pula tahapan untuk sampai kepada tujuan. Salah pula bekal yang akan dikumpulkan untuk mempersiapkan anak menjadi anak yang soleh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.